Awalnya memang kita melihat potensi alam, sosial, budaya, pertanian, peternakan yang ada di Bojon Kidul. Banyak program yang menjadi impian kita sebenarnya, yang sudah kita tahan. Ya, karena apa? Kita sangat terbatas dari sisi dana. Begitu dana desa ini meluncur, karena masyarakat juga proaktif, alhamdulillah itu bisa gayung bersambut, Mbak. Awalnya memang kita melihat potensi alam, sosial, budaya, pertanian, peternakan yang ada di Bojon Kidul. Banyak program yang menjadi impian kita sebenarnya, yang sudah kita tahan. Ya, karena apa? Kita sangat terbatas dari sisi dana. Begitu dana desa ini meluncur, karena masyarakat juga proaktif, alhamdulillah itu bisa gayung bersambut lah. Oleh karena itu, saya sampaikan kepada masyarakat, kita butuh proses percepatan pembangunan melalui apa? Pendapatan asli desa. Seiring berjalan waktu, alhamdulillah di tahun 2015 dengan dana desa kita membentuk yang namanya Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa inilah yang menjadi rohnya ketika kita mulai menggiatkan masyarakat pemberdayaan dari sisi sumber daya alam dan sumber daya ekonomi masyarakat. Ya, baru-baru ini perkembangannya luar biasa. Masyarakat pun juga saya sendiri merasakan begitu banyaknya pemberdayaan yang ada di desa kami. Seperti halnya adanya wisata, warga bisa membuka usaha permainan yang di tempat wisata, juga ada pertokoan, bahkan ada dari warga yang buka wisata berkuda itu. Jadi masyarakat sekarang sudah tidak lagi membicarakan pembangunan fisik, tetapi sudah saya harus dapat apa dari nilai ekonomi ketika pembangunan ini berjalan di Bojon Kidul. Jadi seperti ini, peternakan sapi perah yang dulunya hanya menjual langsung dikirim dalam bentuk belum olahan, sekarang sudah berkembang. Ibu-ibu PKK membuat bermacam-macam olahan yang nilainya lebih meningkat lagi. Kita pun harus ikut aktif. Jangan kita ini hanya cuma menanti uluran tangan. Kalau bisa kita itu kreatif, bisa termotivasi apa yang bisa kita berikan demi kemajuan desa kita. Salah satu dampaknya yang sangat luar biasa adalah 85 orang pengangguran pemuda itu yang tidak bekerja sama sekali di Desa Bojon Kidul itu sekarang bisa kita tampung di unit wisata ini. Kemudian menurunkan angka urbanisasi. Saya merasakan sendiri, saya sadarnya dari wisata ini kebanyakan urbanisasi itu di desanya nggak ada lapangan pekerjaan buat cari uang gitu. Alhamdulillah dengan adanya desa wisata ini yang membuat saya ingin balik ke desa. Seenggaknya ada kontribusi di Desa Bojon Kidul ini.
Dari dana desa kita sudah membangun jaringan pipanisasi air bersih yang itu ada master plan-nya, kemudian ada penampungan yang itu juga untuk air bersih dan akan berdampak 40 tahun ke depan. Kemudian ada pengelolaan sampah terpadu yang kita lakukan di Desa Pujon Kidul. Kemudian pembangunan jalan. Di masing-masing titik di dusun kita sudah kita lakukan pembangunan jalan, baik itu skala kecil maupun besar. Di samping itu, untuk kegiatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat sudah kita lakukan melalui program makanan tambahan bayi, kemudian kegiatan posyandu lansia sudah kita lakukan juga. Pesan saya, semua warga desa, kita berlomba-lomba untuk berkreativitas, untuk memajukan desa kita sendiri. Toh di dalam desa itu, semua desa ada kelebihan juga ada kekurangan. Mari kita gali bersama-sama. Sejak 2015, pemerintah terus meningkatkan alokasi dana desa. Saya ingin agar alokasi dana desa digunakan untuk pengembangan potensi ekonomi desa, terutama untuk sektor pertanian dan industri UMKM di desa. Saya titip agar penyaluran dan pemanfaatan dana desa tersebut bisa betul-betul efektif sehingga memberikan manfaat bagi warga di desa, terutama pada penurunan jumlah penduduk yang miskin.